Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Yuniarti, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dari kelas C2, ingin menjelaskan topik tentang uji hipotesis. Apa sih uji hipotesis itu? Uji hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji asumsi tentang parameter populasi berdasarkan jumlah sampel. Uji hipotesis bertujuan untuk menentukan data dalam sampel penelitian yang mana data tersebut digunakan untuk mendukung apakah hipotesis ditolak atau diterima. Bisa dikatakan bahwa hipotesis adalah dugaan atau asumsi sementara dari suatu penelitian. Poin yang selanjutnya yaitu jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis statistik dan juga hipotesis secara umum. Yang pertama yaitu hipotesis statistika. Nah, hipotesis statistika ini dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau null hipotesis. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif. Langsung saja, yang pertama yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol yaitu berupa pernyataan yang tidak ada perbedaan parameter atau karakteristik dalam populasi. Pada hipotesis nol selalu mendukung data yang ada di tingkat populasi dan biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Contohnya seperti di bawah ini. Hipotesis nol atau H0 X sama dengan Y. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif yaitu berupa pernyataan yang bertentangan dengan H0. Hipotesis alternatif bisa menunjukkan perbedaan dua kelompok dan juga dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hipotesis secara umum. Jenis-jenis hipotesis secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan juga hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan terhadap nilai suatu variabel dalam suatu sampel, walaupun di dalamnya bisa terdapat beragam kategori. Kemudian hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Kemudian yang terakhir ada hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih pada suatu penelitian. Kemudian di sini juga dijelaskan contoh dari masing-masing hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif seperti misal rumusan masalah, apakah lansia di puskesmas X cenderung mengonsumsi susu? HA menjelaskan bahwa lansia di puskesmas X cenderung mengkonsumsi susu. Kemudian untuk H0 menjelaskan bahwa lansia di puskesmas X tidak cenderung mengkonsumsi susu. Kemudian di sini juga dijelaskan contoh dari hipotesis komparatif seperti misal rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan status gizi bayi yang mendapat ASI eksklusif dengan tidak ASI eksklusif. HA menjelaskan bahwa ada perbedaan status gizi bayi dengan ASI eksklusif dan tidak. H0 tidak ada perbedaan status gizi bayi dengan ASI eksklusif dan tidak. Kemudian yang selanjutnya ada hipotesis asosiatif. Contohnya, misal, apakah ada hubungan konsumsi junk food dengan kejadian stroke? HA menjelaskan bahwa ada hubungan konsumsi junk food dengan kejadian stroke. H0 tidak ada hubungan konsumsi junk food dan kejadian stroke. Poin yang selanjutnya yaitu kita menjelaskan bagaimana langkah-langkah menentukan hipotesis. Yang pertama yaitu kita harus merumuskan terlebih dahulu hipotesis 0 atau H0 dan juga hipotesis alternatifnya. Jika kita sudah menentukan H0 dan juga HA-nya, kemudian yang kedua memilih taraf signifikansi. Ini biasanya antara 0,5 atau 5% dan 0,01 atau 1%. Taraf signifikansi digunakan untuk menunjukkan probabilitas untuk menolak H0, padahal H0 itu benar. Langkah selanjutnya yaitu menentukan statistik uji yang digunakan seperti t-test, uji ANOVA, dan juga uji chi-square. Jika kita sudah menentukan uji-uji yang ingin kita gunakan, kemudian kita akan menentukan nilai kritis atau p-value, kemudian melakukan perhitungan statistik uji. Kemudian langkah yang terakhir, kita akan membandingkan statistik uji dengan nilai kritis atau p-value. Itu tadi adalah langkah-langkah menentukan hipotesis mulai dari
merumuskan H0 sampai dengan membandingkan statistik uji dengan nilai kritis atau p-value. Poin selanjutnya yaitu contoh uji hipotesis. Di sini saya mengambil 3 contoh yaitu uji T atau one sample t-test, kemudian uji ANOVA dan juga uji C-square. Uji T atau one sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi yang diketahui. Kemudian untuk uji ANOVA atau Analysis of Variance digunakan untuk mengetahui apakah setidaknya ada satu dari beberapa kelompok berbeda secara signifikan. Yang terakhir ada uji C-square. Nah, uji C-square ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorial nominal maupun ordinal. Uji ini mengukur apakah distribusi data yang diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.